Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas soal negosiasi. Kita bakal isi kotak perkakas mental Anda dengan beberapa kerangka kerja yang praktis banget buat mengubah konflik jadi kesepakatan. Kita semua pasti pernah kan ngalamin momen frustrasi pas diskusi tiba-tiba berhenti total. Dua-duanya sama-sama keras kepala dan kayaknya mustahil banget buat dapat kesepakatan. Nah, momen jalan buntu atau deadlock kayak gini, ini nih yang bikin capek hati dan pikiran. Tapi, tenang aja. Ada kok caranya buat keluar dari kebuntuan itu. Hari ini kita bakal lihat 3 pendekatan utama yang bisa Anda pakai dan masing-masing punya perannya sendiri-sendiri di dalam kotak perkakas negosiator Anda. Yuk kita mulai dari pendekatan pertama, yang mungkin paling sering kita temui atau bahkan kita lakukan sendiri. Anggap aja ini tuh palu di dalam kotak perkakas Anda. Alat yang kuat, to the point, tapi ya nggak selalu pas buat semua situasi. Ini namanya negosiasi posisional. Ini tuh kayak mode default buat banyak orang. Ini yang saya mau, titik, nggak bisa ditawar. Jadi setiap pihak datang dengan posisi yang udah harga mati dan tujuan utamanya yang mempertahankan posisi itu. Risiko paling besarnya apa? Ya sifatnya yang kaku banget itu. Ujung-ujungnya sering jadi adu kuat, adu urat. Kalau nggak ada titik temu yang jelas antara dua posisi ini ya udah hasilnya buntu. Contoh klasiknya itu kayak sengketa antara serikat pekerja dan manajemen, di mana dua-duanya kekeh sama pendirian masing-masing. Nah sekarang, kita geser ke alat yang lebih canggih. Kalau yang tadi itu palu, pendekatan yang ini tuh ibaratnya pisau bedah. Lebih presisi, lebih halus, dan emang dirancang buat kerjaan yang lebih rumit. Nah, disinilah letak beda utamanya. Bukannya terpaku pada apa yang dimauin sama masing-masing pihak, negosiasi prinsipil ini justru bertanya kenapa mereka mau itu. Fokusnya geser dari mempertahankan posisi jadi menemukan kepentingan bersama di baliknya. Terus gimana cara kerjanya? Ada 3 langkah kunci nih. Pertama, pisahkan orang dari masalahnya. Maksudnya, serang masalahnya bukan orangnya. Jangan biarin emosi atau hubungan pribadi ngehalangin solusi. Kedua, fokus ke kepentingan bukan posisi. Posisi itu apa yang mereka bilang mereka mau. Kepentingan itu alasan kenapa mereka mau itu. Jadi gali lebih dalam. Dan ketiga, ciptakan banyak pilihan buat keuntungan bersama. Yuk brainstorming bareng, cari solusi kreatif yang bisa untungin dua belah pihak, bukan cuma satu. Eits, tapi ada satu peringatan penting. Pendekatan ini tuh rapuh. Pisau bedah ini butuh tangan yang tenang. Kalau emosi kayak frustrasi atau ego udah mulai nyampur di diskusi, gampang banget buat balik lagi ke mode bertahan yang kaku, ke mode palu tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan level pro. Sebuah langkah strategis yang justru terjadi sebelum negosiasi formalnya dimulai. Anggap aja ini kunci yang bisa ngebuka pintu sebelum Anda capek-capek coba dobrak. Ini namanya negosiasi situasional. Ini bukan soal tawar-menawar di meja rapat ya. Justru, ini semua kerjaan di belakang layar buat nyiapin panggungnya, pendekatan, kirim-kirim sinyal, dan nyamain persepsi dulu. Bisa dibilang, negosiasi situasional ini fungsinya kayak jembatan, mirip-mirip lobby lah. Tujuannya itu buat bangun hubungan dan pemahaman secara informal sebelum tekanan negosiasi formal yang sebenarnya dimulai. Prakteknya gimana? Ini bisa aja dengan mengirim pesan lewat perantara, atau ngobrol-ngobrol santai dulu buat mencairkan suasana. Intinya, biar pas negosiasi formal dimulai, semua pihak nggak mulai dari nol. Dan hebatnya lagi, pendekatan ini juga bisa jadi tim penyelamat yang ampuh pas negosiasi posisional udah mentok. Oke, kita udah bahas gimana caranya, alat-alatnya. Sekarang, yuk kita ngomongin kenapanya, semacam kompas yang nentuin alat mana yang mau kita pakai. Hasil akhir yang Anda mau itu bakal sangat nentuin strategi mana yang paling pas. Ada 4 hasil utama yang bisa jadi tujuan Anda. Win-lose, ini seringnya hasil dari negosiasi posisional, di mana satu pihak menang dan yang lain kalah. Terus ada win-win, ini tujuan ideal dari negosiasi prinsipil, yang justru bisa memperkuat hubungan jangka panjang. Ada juga lose-lose, ini kegagalan total, dua-duanya rugi. Dan yang unik, ada strategi lose-win. Di sini Anda sengaja ngalah di satu poin, buat bangun kepercayaan demi kesepakatan yang lebih besar di masa depan. Cerdik kan? Baiklah, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat alat-alatnya, udah lihat juga kompasnya. Sekarang gimana cara kita gabungin semuanya jadi satu kerangka kerja yang utuh? Gampangnya begini, negosiasi situasional itu pelumas Anda. Pakai ini buat ngebuka jalan dan mencegah gesekan. Negosiasi prinsipil itu target emas Anda. Ini cara buat menciptakan nilai dan bangun hubungan. Dan negosiasi posisional itu palu Anda. Alat terakhir yang harus dipakai hati-hati banget karena rawan konflik. Jadi, apa intinya?
Negosiasi yang hebat itu bukan soal jago pakai satu pendekatan aja, tapi soal punya fleksibilitas buat milih alat yang pas buat situasi yang pas. Seorang ahli itu nggak cuma bawa palu kemana-mana, mereka bawa seluruh kotak peralatannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Nanti pas Anda hadapi negosiasi berikutnya, entah itu soal gaji, proyek, atau bahkan sama pasangan, coba deh berhenti sejenak dan pikirkan, situasi ini butuhnya kunci, pisau bedah, atau palu? Pilihan Anda itu yang bisa jadi pembeda antara jalan buntu dan sebuah kesepakatan.